Akhir-akhir ini saya sedang merasakan struggle atau merasakan sebenarnya bukan struggle sih. Mungkin ini yang dibilang anxiety atau kecemasan karena apa? Karena akhir-akhir ini rutinitas saya eh, selalu berubah, berubahnya drastis dan mungkin ini adalah latihan lainnya untuk menjadi atau untuk menjalankan apa yang diajarkan Stoikisme, terutama apa yang dikatakan oleh Marcus Aurelius. Yang pertama adalah you have to discard your anxiety. Kita harus membuang jauh-jauh kecemasan kita sendiri, terutama kecemasan saya. Saya Jason Herlambang dan ini adalah Memaknai Hidup ala Stoikisme. Ketika Stoikisme berbicara tentang nature gitu ya, jadi nature itu banyak sekali artinya di dalam bahasa Indonesia. Nature itu ada yang berarti alam gitu ya, lalu juga ada yang berarti sifat. Nah, ketika kita berbicara nature dengan artian sifat, kalau saya lihat dalam bukunya Seneca itu kan tentu kita harus mengikuti nature atau sifat zaman atau sifat alam gitu ya. Dan ketika kita berbicara tentang apa yang bisa kita kendalikan, maka kita bisa mengartikannya kepada sifat kita, sifat manusia. Sifat manusia itu kan adalah sifat yang banyak sekali ya, atau ada emosi, bisa dibilangnya ada emotion gitu ya, kayak kecemasan yang tadi saya bilang, lalu amarah, lalu kesedihan, lalu kebahagiaan, dan lagi-lagi kita harus memahami apa arti dari emosi itu dan dari mana datangnya emosi yang kita miliki. Bukan kita ya, tetapi saya sendiri yang saya miliki, dan dari mana asalnya emosi yang kamu miliki. Gitu ya. Ketika saya mempelajari Stoikisme, itu yang saya tekankan kepada diri saya, dari mana datangnya emosi tersebut. Lalu ketika saya sudah merasakan emosi, saya selalu mengingat apa yang Epictetus bilang, bahwa what upset you is not the event, tapi your judgment gitu ya, judgment of the event atau opinion from the event gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan itu bukan disebabkan oleh apa yang kita alami di hidup kita, tetapi apa yang kita rasakan itu berasal dari judgment, dari opini, dari penilaian kita terhadap sesuatu. Mungkin ini pun yang sudah sering saya katakan dan sudah sering saya meditatekan untuk diri saya sendiri, dan akhir-akhir ini saya sedang merasakan begitu, yang tadi saya bilang di awal gitu ya, karena rutinitas saya sering berubah drastis, lalu hidupnya juga lagi berubah drastis gitu ya, dan juga saya selalu menambah tanggung jawab saya terhadap diri saya untuk melakukan hal-hal yang memang Stoikisme ajarkan gitu ya. Lagi-lagi kita hidup dan di dalam Stoikisme ada keutamaan yang namanya disiplin atau self control. Ketika kita berbicara self control, lalu ketika kita berbicara hidup sesuai nature gitu ya, mengikuti nature, maka kita harus tahu apa nature kita sebagai manusia. Toh kita hidup sebagai manusia untuk melakukan tanggung jawab kita
sebagai manusia, yaitu mengikuti sifat zaman, sifat alam, sifat diri kita gitu ya. Live with conformity with nature, live accordance with nature. Maka kita tidak bisa, saya pikir saya tidak bisa memaksakan diri saya untuk melakukan apa yang saya inginkan, tetapi saya harus mengendalikan diri saya untuk melakukan apa yang nature berikan atau apa yang nature suruh untuk diri saya gitu ya. Ini bukan sesuatu hal yang grande, tetapi sesuatu hal yang memang kita alami sehari-hari gitu ya. Terkadang kita menginginkan atau kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita baik misalkan. Contoh misalkan kita bangun pagi, kita ingin minum kopi, baca buku, tetapi terkadang hidup menyuruh kita untuk melakukan hal lain. Nah, di situ saya pikir saya harus saya harus melatih diri saya untuk berkonsentrasi, untuk mengendalikan diri saya, untuk melakukan keutamaan yang nomor 2, self control gitu ya. Jadi dalam stoikisme itu kita tidak membangun habit melakukan, tetapi membangun habit untuk berpikir, untuk mengendalikan apa yang kita pikirkan. Ketika kita marah, ketika kita cemas, tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan, maka saya harus berpikir dan harus membayangkan apa yang akan stoik itu lakukan dan pikirkan. Lalu saya berpikir bahwa, oh iya, Marcus Aurelius bilang, you have to concentrate with the things in front of you, like Roman gitu ya. Jadi kita itu harus konsentrasi untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu sebagai manusia gitu. Ketika kita ingin membaca buku, lalu mungkin ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan, lebih penting sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia, apalah itu mungkin anak nangis, harus bersihin rumah, dan harus segala macam lah yang harus kita lakukan di dalam hidup gitu. Maka ya itulah yang diartikan dengan live accordance with nature gitu. Karena ya kita tidak hidup sendiri, dan kita adalah makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka itulah yang saya artikan live with conformity with nature gitu ya. Live accordance with nature. Jadi disiplinkan, saya sedang berusaha untuk mendisiplinkan pikiran saya, karena kecemasan, ketakutan, kesedihan, lalu kekesalan itu tidak akan pernah hilang dari diri kita, karena itu adalah sifat manusia sendiri. Dan yang bisa kita lakukan adalah ya konsentrasi saja dan choose your response gitu. Kita bisa memilih, kita memiliki pilihan yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain gitu ya. Marah pun itu adalah sebuah pilihan kan. Marah itu pilihan kita. Kita memilih untuk marah. Kita memilih untuk sedih. Kita memilih untuk bahagia. Kita memilih untuk cemas. Itu adalah pilihan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah, yang harus saya lakukan adalah memilih hal-hal yang baik gitu ya. Memilih hal-hal yang baik. Oke, saya tidak bisa melakukan apa yang saya inginkan, maka saya tidak bisa memilih apa-apa kan. Saya tidak bisa memilih apa-apa. Saya mengikuti apa yang harus saya lakukan dengan cara bahagia. Dengan cara bahagia. Yang kata Epictetus bilang gitu, hidup itu seperti anjing yang di rantai, yang diikat lehernya, didorong-dorong oleh atau mengikuti tuannya gitu. Pilihan kita hanya ada dua, melawan atau
menikmati perjalanan dengan Tuhan kita gitu, yaitu logos itu sendiri gitu ya. Logos itu sendiri atau Tuhan itu sendiri atau hidup itu sendiri. Kayak gitu. Jadi saya sedang saya sedang berusaha untuk menyelesaikan semua masalah hidup saya, untuk melakukan semua tanggung jawab saya satu persatu dengan tidak cemas, dengan menghilangkan rasa anxiety, dan saya sedang berlatih untuk berkonsentrasi dengan apa yang harus saya lakukan di depan mata. Seperti ini adalah salah satu tanggung jawab yang saya pilih, meskipun saya tahu bahwa kalau mungkin dilihat hasil dari views, dari follower itu kan rendah. Tetapi ketika saya memilih untuk bertanggung jawab, berbicara di depan kamera tentang stoikisme, maka yang harus saya lakukan adalah berbicara saja. Berbicara saja dengan sejujurnya, dengan apa yang saya rasakan, dan bagaimana cara saya menghandle apa yang saya rasakan. Gitu ya, mencari jalan keluar dengan cara-cara, tentu saja cara-cara stoikisme. Demikian episode kali ini. Terima kasih.